Selamat malam, selamat sahabat bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya nama Ibu Rahayu Susilowati dari Probolinggo. Di sini saya akan menyaksikan betapa kuasa Tuhan yang kami rasakan dengan doa yang sungguh, doa yang tekun, Tuhan menjawabnya. Ini cerita tentang anak saya yang di Surabaya waktu masih COVID, yang masih beredar, masih kemana-mana COVID-19. Saya merasakan betapa Tuhan sangat baik pada saya, juga anak saya. Karena pada saat itu anak saya divonis oleh dokter di Surabaya di rumah sakit di RSAL bahwa anak ibu menderita COVID, dan memang saat itu dia tuh sudah sesak terus bernafas itu sangat berat sekali dan batuk-batuk. Ternyata setelah di ronsen memang ada paru-parunya itu ada bintik-bintik putih. Nah, dari situ dokter memanggil saya dari hari ronsen, kemudian lab. Dia berkata pada saya, Bu, Ibu harus kuat ya, Ibu harus tabah. Saya kaget setelah dokter bilang gitu. Memang kenapa, Dok? Untung Ibu cepat dibawa ke rumah sakit anak Ibu. Anak Ibu ini sudah ada flek-flek di paru-paru. Ya Ibu aja berdoa aja, Bu ya, karena ini sudah banyak sekali paru-parunya yang flek-flek putih. Dari situ saya sebagai ibu ya sudah down gitu kan. Tapi saya harus menguatkan diri karena pada saat itu saya tuh sendirian di Surabaya. Karena suami di Probolinggo, anak saya kan di Surabaya bekerja. Jadi dari situ saya harus kuat, harus memberikan semangat pada anak saya. Nah, setelah itu saya ke ruangan anak saya di UGD. Saya bilang ke dia, kamu harus banyak-banyak berdoa ya nak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun kanan kirinya itu juga sama sakitnya, COVID juga, ya juga sudah ada koma maksudnya. Jadi saya ngomong ke anak saya, kamu harus kuat nak, kamu harus tabah. Tuhan senantiasa menyertai kamu nak. Terus mama akan senantiasa berdoa untuk kamu. Nah, setelah dari situ saya dipindah ke ruangan yang isolasi, jadi kan tidak bisa berhubungan lagi dengan saya, tapi di situ saya berdoa terus menerus melalui video call sama anak saya. Saya berikan kekuatan, saya hibur dia, kemudian saya juga, kamu harus juga puji-pujian biar menguatkan kamu. Dan di situ dia juga bilang, Mah, di sebelah saya ada yang meninggal, Mah. Gitu. Ya, kamu harus kuat, nak ya, harus kuat. Kamu jangan menyerah, harus kuat kamu. Saya sering gitu terus, pagi, siang, malam saya video call, saya berdoa terus. Dan di samping itu, saya kan ngekos di Surabaya. Dan di RT di mana anak saya kos, tahu kalau anak saya kena COVID, saya di lab. Di lab juga harus, ibu kalau kena juga, ibu juga harus diisolasi. Dari situ saya nangis sekali, karena saya berpikiran kalau saya juga kena, gimana anak saya gitu. Tapi saya harus bersemangat, percaya kepada Tuhan, janji Tuhan pasti apabila kita mengandalkan Tuhan. Dari situ juga saya berdoa untuk saya diri sendiri, juga mendoakan anak saya. Tapi puji Tuhan hasil dari lab itu saya dinyatakan negatif. Jadi saya masih bisa bolak-balik merawat anak saya. Dan sekitar 2 minggu berlangsung, anak saya dinyatakan sembuh. Nah, dari situ saya sangat bersyukur pada Tuhan, Tuhan sangat baik pada saya. Dan di samping itu juga suami saya juga kena juga, batuknya tidak sembuh-sembuh. Kata orang-orang juga, oh ini juga kena COVID, suami ibu.
langsung saya dari Surabaya, anak saya sudah badannya sudah berangsur-angsur membaik. Saya disuruh, sudah mah pulang aja mah, tolong papa juga dirawat Pak, papa juga sepertinya kena itu juga COVID. Terus dari situ dari Surabaya akhirnya saya kembali ke Probolinggo, dan saya lihat suami saya sudah lemah karena batuk terus menerus tidak sembuh. Terus saya berdoa dan berdoa terus, apa ya ini ya gitu. Kemudian tidak tahu dari mana jawaban Tuhan, anak saya yang perempuan ini bilang, "Mah, tolong belikan obat Sinsay," katanya gitu. Nah, dari situ saya belilah obat Sinsay. Dari itulah saya sangat bersyukur Tuhan senantiasa memberikan petunjuk pada saya apa yang harus saya lakukan. Akhirnya setelah minum obat itu, suami saya berangsur-angsur batuknya sembuh. Dan juga setelah itu ganti saya yang kena. Saya tidak, aduh, saya penciuman itu tidak bisa. Saya menggigil. Saya sambil Tuhan, kenapa dengan tubuh saya Tuhan gitu ya. Saya mohon Tuhan berikan petunjuk-Mu juga kepada saya Tuhan, karena saya sudah merawat anak saya sembuh, suami saya juga sembuh, terus masa saya ini tidak disembuhkan Tuhan, tolonglah Tuhan. Saya berdoa lagi, bergumul berdoa, akhirnya Tuhan juga berikan petunjuk, juga suruh beli obat Sinsay itu. Nah, di situ saya juga beli obat Sinsay, puji Tuhan, Tuhan menjawabnya, saya juga akhirnya berangsur-angsur membaik kesehatan saya. Dari situlah saya sangat bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan, senantiasa saya rasakan perlindungan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi saya. Karena saya alami ya dengan sering doa malam, saya memang rajin kalau tengah malam itu bangun saya. Itu saya berdoa terus. Nah, dari situlah Tuhan mungkin menuntun saya, membimbing saya, memberi petunjuk pada saya apa yang terbaik, apa yang saya lakukan. Dan setelah itu, setelah saya sering malam berdoa, pagi-pagi saya juga belajar firman Tuhan. Dari situlah mungkin Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing saya. Karena saya yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Dari situlah saya sangat bersyukur dan pada Tuhan bahwa janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan senantiasa digenapi. Dan sampai saat ini anak saya, suami saya juga dalam keadaan sehat. Itu semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan sajalah. Dan saya juga teringat akan firman Tuhan dalam Mazmur 34 atau 37 yang mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu padanya dan percayalah pada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak. Dari situlah saya mempercayai firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan itu adalah janji yang pasti. Dan apabila kita percaya, Tuhan akan bertindak. Itulah yang senantiasa melekat dalam hati saya. Setiap apapun pergumulan saya, setiap apapun persoalan saya pegang janji Tuhan itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha kuasa. Karena dengan janjinya itu kita akan percaya, pasti Tuhan akan bertindak. Jadi sebab itu saya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, dan juga saya katakan kepada anak-anak saya, suami saya, kamu harus menomorsatukan Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang patut diandalkan. Sekian dari kesaksian saya, Tuhan memberkati.